dengar-dengar ada 10.000 marketer sahabat keyboard, gimana ceritanya itu? Nggak bisa jualan tapi ada 10.000, banyak gitu ya? Itu sahabat keyboard saya bilang, soalnya kalau sahabat pena udah jadul banget ya. Dan itu sebenarnya project-nya berdiri ketika ngobrol digital marketing berdiri. Waktu itu saya lagi belajar sama Ko Denny Santoso, ikut workshop-nya, habis itu kan pulang ke Lubuk Linggau. Nah, saya pengen belajar tentang digital marketing gitu loh. Nah, saya tuh pahamnya kalau mau belajar sesuatu, maka cara paling gampang adalah dengan mengajarkannya. Oke. Paham saya tuh begitu, saya diajarin begitu gitu loh. Kalau mau belajar sesuatu, maka ajarkanlah. Dengan begitu, kamu akan siap-siap. Kamu akan belajar lebih keras, kamu akan belajar lebih dalam tentang apa yang kamu pelajari gitu loh. Ya akhirnya waktu ngobrol digital marketing itu berdiri, saya juga 7 hari kemudian, saya bikin kaos dakwah Islami. Oke. Nah dari kaos dakwah Islami itulah kemudian saya belajar yang namanya list building, belajar namanya email marketing, funneling dan Jualannya sebagainya. mulai kenceng ya? Nah, Jualannya mulai kenceng ya? ya penjualannya namanya bisnis ya naik turun biasalah. Oke, Doain, akhirnya doain. berjualan ternyata. Nggak tahu juga. Alhamdulillah di KD itu ada sekitar, yang database yang masuk ke email saya itu ada sekitar 40 ribuan sebenarnya. Oke. Bukti saya nggak bisa jualan adalah kok yang aktif nggak sebanyak itu. Nah itu kan buktinya. Ya, jelas lah bahwa ada hukum Pareto ya Oh teman-teman. ya kemarin. Bahwa hanya 20% yang ada di list kita, customer kita itu menyumbang. Tapi 40.000 itu banyak loh dibanding 1.000, dibanding 100. Pareto itu jauh, 40.000 sama. Ya moga-moga aja. Oke. Kita sambil ngelihat komentar ini, kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang mau nanya dengan Om Andro gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan gitu, kalau ngomongin happiness hacker, tadi pembahasannya menarik banget. Sampai kelihatan ya bahwa Om Andro sisi agamisnya sampai keluar gitu. Saya sangat jarang gitu melihat Om Andro sampai ke situ gitu. Ini jadi spesial banget buat kita semua. Ini saya mau lihat dulu di grup. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh membantu. Kalau disimpulkan itu kayak dengan kondisi sekarang yang online, yang informasi banyak banget, yang tantangannya banyak banget ya. Tadi kayak Om Andri bilang notifikasi Facebook itu jadi salah satu hal yang membuat nggak nyaman ya. Jadi salah satu usulannya adalah ya kita harus bisa fokus dengan cara ya tadi salah satunya sih ya menghindari yang mendistract kita. Jadi kita bisa tetap fokus di hidup kita, di hari-hari kita yang sebenarnya dan tetap bahagia. Waduh keren banget ya. Amin. Saya ajarin lah. Caranya gimana Om? Ikut listnya ya? Di mana sih listnya? Coba Om tulis Om di komentar gitu, list emailnya apa gitu biar saya bisa ikut daftar. Untuk sementara bisa masuk ke nomadian.co/join aja. Oh di situ ya. Oke teman-teman bisa masuk di, coba saya tulis bisa nggak ya? Saya itu masih di blog sama Facebook. Coba di share tulis ya. Madian.co. Ini sih di listnya ada di Tribelio ya. Kalau di Tribelio, saya sekarang lagi pengen aktif di Tribelio. Kenapa? Karena di situ nggak ada debat politik ya. Oke. Facebook semua orang ada ya.
Ya bukannya saya suka sih debat, tapi not too much lah, nggak segitu banyak, nggak segitu sering lah gitu. Ya kadang-kadang kita tuh gimana ya, istilahnya sesuatu tuh kalau terlalu banyak juga nggak enak. Debatin politik gitu kan, misalkan ngobrolin presiden kita itu enak sebenarnya gitu. Karena itu kan ada rasa kayak yang sedikit rasa tuh lelah hati kita itu tuh terlepas ketika kita blaming kepada dia, ini presidennya kayak gini nih gitu. Jadi tapi kalau kalau kebanyakan juga nggak bagus juga sih. Tapi jadi pas-pas aja lah kalau pas memang lagi pengen pengen nyari yang bisa di apa di bukan dikambing hitamkan ya, yang bisa disalahin ya udah nggak apa-apa kita debat politik ayo ya. Ya, emang begitu sih. Paling aman, paling gampang itu excuse, banyak alasan, blaming orang, nyalahin orang. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Yudianto. Bang, bisnis online-nya apa aja? Aduh, ini mau dijawab. Saya juga bingung bisnis. Kita ya. Boleh dijawab, boleh enggak, karena saya yakin banyak nih pasti Romanto. Bang, bisnis online-nya apa aja? Bisnis online-nya ya. Saya tuh paling susah kalau ditanya mau jualan apa, bisnis online-nya apa, itu paling susah gitu. Karena banyak. banyak. Oke, tapi yang lagi mau saya fokusin aja lah 2019 ini apa aja. Yang pertama tentu KDI ya. KDI sebagai bisa dibilang anak satu-satunya yang benar-benar pure saya bangun dari awal, saya rawat dari kecil gitu kan. Walaupun kadang-kadang nyusahin juga nih KDI. Artinya bukan nyusahin bagaimana ya. Di posisi yang sekarang itu saya harus memprioritaskan sesuatu, menyusun list prioritasnya gitu loh. Jadi beberapa hari 2 minggu terakhir itu saya sedang ibaratnya membangun sama tim, yuk kita kerja tim nih. Saya nggak bisa dong tiap hari menjawab member baru yang masuk kemudian nanya passwordnya apa, itu kan nggak mungkin begitu. Nah itu jadi PR saya juga sih sebenarnya. Jadi saya sedang memblocking. Saya sedang ngurang-ngurangi akses langsung ke saya gitu loh. Jadi kalau misalkan itu sudah dituliskan ada di member area, ada di tutorial, ya mbok ditonton dulu, jangan langsung nanya gitu-gitu. Atau minimal nanya silakan tapi ke affiliate manager yang di KDI, nggak langsung ke saya. Kadang-kadang kalau sama saya ya tak cuekin. Ya seharian kalau nggak begitu prioritasnya nggak selesai gitu. Nah ini yang kemarin saya pelajari dari Mas Bram adalah beberapa hal yang membuat kita sukses dalam bisnis. Beberapa hal, salah satunya adalah prioritas, fokus, disiplin, dan 2 hal lagi saya lupa. Nah, prioritas ini nih yang kadang-kadang kita sepelein. Contoh, dari sekian 40.000 leads yang benar-benar mau kita prioritasin yang mana? Dari sekian banyak bisnis yang mau diprioritasin yang mana? Dari sekian banyak kegiatan sehari-hari, to-do list yang mau diprioritasin yang mana? Nah, seni menentukan prioritas ini juga, saya juga lagi belajar gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh seharian tuh kayaknya banyak mengerjakan hal tapi nggak berimpact. Bukan impactnya tuh kan beda-beda gitu loh, Mas Wilom. Dampaknya tuh beda-beda. Kita ngerjain misalkan bikin konten di email atau di YouTube gitu kan, dengan balesin chat satu-satu, impactnya lebih gede yang mana? Oke, ya, nangkap. Gitu loh. Jadi memprioritaskan hal seperti itu. Jadi akhirnya ya mohon maaf kalau kemudian ada yang member baru KDI kadang-kadang kalau nanya sama saya nggak bales gitu. Cuma paling saya bales tolong silakan tanya di grup atau langsung tanya ke affiliate manager. Nah, jadi prioritas bisnis saya balik ke sana tadi. Pertama adalah KDI. Yang kedua mungkin di Ngobrol Digital Marketing ada course-nya yaitu Ultimate Funnel. Saya lagi mau bikin course itu. Saya lagi senang banget sama funneling sebenarnya. Jadi belajarnya tuh udah lama sih. Ya, saya pamerin juga buku saya nanti nih. Siap. Enggak lah ya. Ya kemana-mana bawaannya Russell Brunson, tapi nggak selesai belajarnya. Nah akhirnya saya pengen gimana caranya
saya belajarnya khatam gitu kan dan berdampak dan ada manfaatnya, maka solusinya adalah dibikin menjadi course dan itu dijual gitu loh biar ada motivasinya ya gitu ya Om ya. Oke, jadi anak emasnya sekarang masih KDI ya? Masih KDI lah, sapi perahnya lah kalau dalam bisnisnya. Oke, karena saya kemarin dengar ada umroh, ada jualan yang lain, skincare dan lain-lain. Tapi sekarang anak emasnya yang prioritas banget Nah, KDI, berarti ya, KDI. KDI. Dan KDI itu masih terima member atau Sampai gimana sekarang teman? masih sih, masih terima Dan member. buat yang udah jago jualan apa buat yang baru belajar atau gimana sih? Kalau boleh cerita. Biasanya sih yang tertarik jualan kaos itu yang baru belajar, biasanya. Soalnya Produknya kalau kaos ya? ya, soalnya kalau udah pada masta-masta, biasanya dia pengen jualan yang lain. Biasanya begitu. Tapi nggak tahu juga ya. Ya, dan kaos itu termasuk yang mudah dijual ya, Roman ya? Ya, Atau gimana? bisa dibilang mudah, tapi banyak juga bilang susah. Tapi ya, menurut saya kaos tuh kayak bisnis yang dari pernah nggak sih dulu waktu SMP, SMA gitu kan, bisnis apaan? Bisnis kaos aja yuk, bisnis distro begitu kan? Kan bisnis sudah bisnis lama banget gitu loh. Saya yakin semua pebisnis yang berawalnya dari sekolah itu mereka pasti mulai bisnisnya bisnis kaos, minimal seragam sekelas gitu loh. Jadi bisnis itu udah lama banget, jadi kayak yang ya udah gitu, yang apa sih bisnis kaos gitu. Nah biasanya yang tertarik untuk mulai bisnis kaos itu adalah pemula-pemula di bisnis. Tapi setelah mulai, oh bisnis kaos gitu-gitu doang, dia akan cari yang lain. Biasanya begitu. Tapi buat pemula cocok banget ya, buat orang yang baru mulai belajar jualan online pertama kali, belajar jualan online gitu. Yang jelas gini, KDI, KDI itu pertama mensyaratkan Anda suka belajar. Jadi KDI itu sebenarnya goalnya dibikin bukan buat Anda jualan, tapi belajar digital marketing lewat jualan kaos. Oke, itu sarananya berarti ya. Sarananya, jadi sarana belajarnya itu adalah lewat jualan kaos. Jadi kita di Nomadian itu saya sih punya pemahaman bahwa untuk berhasil di online itu minimal teman-teman punya 3 step, 3 langkah. Yang pertama, selling, jualan dulu nih. Berarti aktivitas selling itu dari promosi, follow up, sampai closing, itu adalah aktivitas selling. Nah, biasanya setelah selling kan jago tuh, sampai ngiklan dan sebagainya macam-macam kan, sampai punya database dan macam-macam. Nah, yang kedua perlu dikuasai adalah funneling. Funneling itu apa? Funneling itu bagaimana database yang sudah ada itu bisa diputer-puter gitu kan, di upsell, downsell, cross-sell gitu-gitu kan, supaya kita nggak aktivitasnya nggak selling doang gitu loh, nggak jualan doang, tapi mulai funneling, belajar funneling gitu loh. Baru yang ketiga, setelah bisa, dua-duanya udah punya, apa yang ditawarkan di awal, ya bisa jualan, bisa funneling, baru branding. Nah, branding ini bisa dua, mau personal branding boleh, mau branding bisnis juga oke, nggak masalah. Tapi 3 step ini, yang pertama perlu dikuasai sellingnya dulu. Nah, kalau teman-teman misalkan suka belajar, bingung mau jualan apa, ya nggak, kita punya kaos dengan sekitar kurang lebih sekarang 1000 desain. Waduh, banyak ya. Copywriting udah disiapin sekitar 200 copywriting. Untuk di tiap hari tinggal kopas copywritingnya, mau diposting di Facebook, WA, Instagram, atau di broadcast setiap hari juga nggak masalah. Tapi aktivitas itulah yang namanya akan mengasah nanti teman-teman misalkan cara melayani order bagaimana, gitu, cara handling objection. Ya kaos itu dibilang 100.000 tuh yang bilang murah banyak, yang bilang mahal ada juga, banyak juga gitu loh. Jadi kan masalah handling objection ini sebenarnya mau harga 100.000 sama 100 juta, namanya orang nawar itu pasti ada kan. Jadi belajarnya tuh di situ nih, ya udah coba jualan kaos 100.000 gitu, bisa closing atau enggak. Nanti ditawar kaosnya kemahalan, kemudian ongkos kirimnya mahal, kemudian warnanya nggak ada. Nah itu silakan dihadapin konsumen-konsumen yang seperti itu, pembeli-pembeli yang seperti itu, udah oke, udah pinter, udah bisa bikin copywriting, baru bisa dikembangkan. Karena di niche market yang ini tuh banyak banget.
bisa mulai mengembangkan nanti jual ke gamis, ke kurta, ke sirwal, ke parfum, ke macam-macam Jual gitu. Hafiz Doll ya. Jualan Hafiz Doll gitu. Dari dulu kita mau jualan Hafiz Doll nggak jadi-jadi ya. Marketnya padahal nyatu gitu loh. Jadi Oke, jadi kalau mau jualan kaos bisa hubungin Om Andro, kalau mau jualan Hafiz Doll bisa hubungin saya. yes, keren banget. Ya bagus ya. Jadi kalian ada selling, apa yang kedua? Selling, funneling sama branding. Selling, funneling, branding itu. Jadi buat teman-teman yang jualan di internet gitu ya. Oke, ini cek pertanyaan lagi, kayaknya nggak ada. Nggak ada, Ada alhamdulillah. lagi yang mau dibahas, Om Andro? Sebelum ditutup, atau mungkin kita dikasih tahu nih kalau pengen mengenal lebih dekat dengan Om Andro harus kemana? Apakah ke podcastnya, ataukah ke emailnya, ataukah ke webnya, ataukah ke Banyak, rumahnya gitu? banyak banget. Ya, Tapi yang enak di mana? yang enak, oke. Kalau channel yang akan saya sering pegang adalah yang pertama itu adalah email. Jadi channel itu email yang akan coba saya benar-benar prioritaskan ya. Artinya teman-teman yang membalas email itu akan saya coba prioritaskan untuk dijawab. Jadi selama ini kan WA ya, selama ini WA. Nah, saya belajar sama Mas Fikri, aset sebenarnya ada di email bagi. Jadi saya akan mencoba untuk memprioritaskan teman-teman yang aktif di email. Ada dua sih, kalau di nomadian.com/join itu nanti masuknya ke Tribelio, kalau enggak nanti bisa masuk ke omandro.com ya omandro.com aja banyak ada nggak apa-apa. Omandro.com itu ada untuk yang list ke Nomadian Lifestyle-nya. Jadi ada di situ, di email. Masuk KDI juga otomatis itu insya Allah jadi langganan email saya juga sih. Banyak ya jaringnya ya. Banyak ininya, pintu masuknya gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, mungkin saya akan lebih sering aktif di Instagram ya, @omandro. Yang ketiga, saya lagi coba pengen sering-sering bikin podcast. Waduh, radio ya? Ya, podcast. Nah, kenapa nggak ke YouTube gitu? Pertimbangan saya karena di podcast itu lebih gampang dibikin sebenarnya. Menurut saya ya, dengan resource saya yang sekarang ini, bikin podcast itu cuma 3 langkah, record, kemudian edit, kasih upload, udah selesai gitu. Kalau YouTube kudu dandan dulu dan sebagainya, macam-macam ya. Kalau podcast kan nggak perlu begitu ribet. Nah, alhamdulillah podcastnya ternyata waktu itu kemarin saya cek, saya dulu pernah bikin podcast di Anchor.fm, saya cek sekarang masuk Spotify gitu. Jadi ya udah dilanjutin podcastnya. Nah, yang ketiga adalah di Tribelio. Nah, di Tribelio ini saya sedang senang di Tribelio. Kenapa? Karena saya ngajakin teman-teman yang mau ngikutin, yang mau menjadi nomadian nih. Jadi saya punya hashtag namanya #Nomadian Journey 2020, Om. Oke, perjalanan menjadi nomadian. Nah, itu siapapun boleh bergabung ke sana, siapapun boleh bikin journey-nya mereka. Semacam kalau mungkin zaman-zaman dulu kita di forum tuh ada namanya FR, Field Report. Ya, atau jurnal gitu kan. Laporan lah, misalkan dulu tuh kalau di forum-forum itu ada kayak perjalanan menuju $1.000 pertama dari gitu kan. Terus dia si Tristarter tuh akan ini rencana saya bikin 1.000 blog, bla 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 bla. Nah, itu dia update berkala. Misalkan seminggu sekali atau setiap hari gitu. Tapi update berkala. Hari ini saya posting sekian puluh blog. Hari ini saya beli backlink di sini. Hari ini saya bla bla bla. Itu kan kayak kita yang sebagai yang baru belajar juga, begini caranya membangun sebuah blog yang menghasilkan $1.000 per bulan, misalkan begitu kan. Nah, di Nomadian Lifestyle itu saya bikin seperti itu. Alhamdulillah ada 3 orang yang sudah mulai mengisi. Pertama saya sendiri, yang kedua ada Mas Muji. Mas Muji itu infopreneur, keren banget infopreneur. Jadi Mas Mito ya. Muji Sasmito. Nah, yang ketiga insya Allah ada Om Rio. Om Rio ini juga jago SEO di sana juga. Moga-moga nanti besok udah ada journey-nya ya. Jadi
kita bisa saling tanya jawab. Misalkan mau sama Mas Muji gitu kan, dia tentang infopreneur. Nah, dia nyari idenya bagaimana, bikin ebook covernya bagaimana, recordingnya bagaimana, dia bisa tanya jawab di situ. Kalau sama Mas Rio, beliau itu lagi fokus sama SEO, kita bisa tanya jawab sama beliau. Begini bisa konsultasi lah. Nah, buat teman-teman yang nanti di Nomadian Lifestyle itu menjadi apa ya? Saya sih bilangnya pelaku nomadian ya manggilnya. Jadi nomadian, jadi orang yang berusaha untuk menjadi seorang nomadian dengan membuat journey seperti itu. Saya persilakan untuk jualan di sana. Jadi di posting itu bisa jualan, mau jualan produk sendiri, mau jualan affiliate, ya monggo kerso terserah. Tapi cukup di postingan yang dibikin itu. Jangan nyebrang ke tetangga lain, nanti tetangganya marah ya. Jadi silakan mau jualan affiliate boleh, mau jualan produk sendiri boleh, mau produk orang lain juga boleh, mau titipan juga boleh. Pokoknya jualannya adalah di journey-nya tersebut gitu loh. Jadi dengan begitu harapan saya yang tadinya share itu yang mereka yang sharing bagaimana perjalanan mereka menjadi nomadian juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Kenapa? Karena nomadian. Nah, nomadian itu sendiri kan dapat duitnya kalau nggak dari jualan, kalau nggak dari jadi affiliate, kalau nggak bikin produk sendiri. Benar. Gitu sih. Oke, luar biasa ilmu dari Om Andro. Nggak terasa sudah 1 jam. Udah 1 jam ya? Insyaallah. Udah 1 jam. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita closing? Atau mungkin ada tambahan lagi dari Om Andro? Tadi saya sempat posting di Instagram. Iya. Kalau ada yang bertanya, saya silakan bertanya. Kalau nggak salah ada 1 orang yang bertanya. Saya jawab ya, di boleh. ya. Pertanyaan buat webinar nanti malam, ada yang bertanya, gimana cara saya agak katro di Instagram ini ya. Tadi pertanyaan apa ya? Kalau nggak salah pertanyaan sih tentang berapa net income sih kalau nggak salah. Berapa net income-nya dari bisnis online? Kalau nggak salah seperti itu pertanyaannya. Itu sensitif sekali ya itu ya. Oh iya, saya mau jawabnya tuh sebenarnya malu ya. Tapi alhamdulillah kalau tinggalnya di kampung kayak di Lubuk Linggau ini, ya alhamdulillah lah bisa kayak makan di luar seminggu sekali, kan syukur-syukur begitu ya. Bisa jalan-jalan tiap bulan walaupun sebagai supir. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau masalah net income, kebetulan net income saya tuh nggak sebesar sultan-sultan yang di luar sana. Tapi saya sih lebih ke arah value-nya bagaimana nih, value income tersebut terhadap hidup saya itu seperti apa. Nah, value-nya itu bagi saya adalah bagaimana mengkonversi income tersebut menjadi sebuah ya currency-nya adalah bahagia gitu loh. Kalau di Steven itu kan currency kita beda-beda, Om Arya. Betul. Mata uang kita tuh beda-beda kalau menurut Steven. Mata uang insting itu adalah bahagia gitu loh. Jadi bagaimana mata sekarang? Tinggi nggak mata uangnya? Mata uangnya kan expertise, kemudian jabatan, kemudian status gitu loh. Nah sekarang kan kayak Om Ari sebagai manajer di Hafizdoll ya, udah manajer kan? Di 3 Raksa ya kalau nggak salah. Ya, sejenis itu. Itu kan gimana ya? Ada kepuasan di situ kan? Ya, itulah currency-nya. Kadang-kadang kita di trade off, ditawarin mau nggak nih gabung di KDI, manajer gitu, belum tentu juga mau gitu kan. Atau mau nggak buka bisnis sendiri tapi hasilnya lebih gede tapi ya udah gitu, bisnis sendiri. Nah itu kan sebuah currency yang mungkin begitu bagi orang yang belum memahami Steve itu kayak lu ngapain sih nggak jelas gitu kan. Yang lu cari senang-senang doang, yang lu cari bahagia-bahagia doang. Nah karena currency-nya berbeda. Begitu sama ketemu sama orang insting, saya sering ngobrol sama orang insting itu mereka nggak terlalu ngejar yang macem-macem, yang penting nyaman, bahagia, keluarga seneng, tetangga seneng, punya banyak temen seneng gitu loh. Kadang-kadang kita tuh sampai yang gimana caranya orang lain seneng, kita juga akhirnya malah kemakan gitu ya. Nah itu juga pelajaran juga.
bagi teman-teman, ini saya sedang kembali ke Steven soalnya. Saya sedang kembali ke Steven karena minimal itu pegangan yang bisa saya pegang. Saya bisa silsilah ilmunya agak lebih wadah, lebih jelas lah gitu. Dan saya ngalamin sendiri salah satu cara bahagia menurut Steven dan menurut saya adalah Gimana? silahkan temukan mentor Anda. Wis. Contohnya gini, sebagai seorang insting, itu mentor kita tuh adalah orang ber-MK sensing. Oke. Nah, itu memang kalau kita ketemu sama orang sensing, itu nyelekit, Pak. agak gimana gitu ya. Iya, pokoknya nyelekit lah gitu loh. To the point, straight, bener gitu, dan semua ya itu gitu. Tapi begitu kita tunduk dan patuh sama mereka, sama si MK sensing ini, itu saya sih merasakan sebagai instingnya saya itu kayak yang beban saya itu lepas, Pak. Kenapa? Kelemahan seorang insting salah satunya adalah terlalu peragu gitu loh, meragu ini bener nggak jalannya ini bener nggak jalannya ini gimana kalau begini, kalau jadi ragu, kita nggak bisa memutuskan. Begitu kita punya mentor, ya udah kita nanya aja, Mas, kayak gini, yang bener yang mana gitu kan. Dia akan langsung jab hook itu, jab hook gitu. Kita langsung tadi saya posting di grup insting itu, nggak berani, banyak yang nggak berani. Ya, memang nyelkit banget kalau ketemu sama mentor ya. Saya nggak tahu kalau Mas Omari kan thinking ya, nggak tahu gimana rasanya kalau ketemu sama orang feeling tuh gimana, saya nggak tahu. Karena itu saya nggak tahu lah pokoknya. Tapi coba perhatiin kalau Mas Ari ketemu sama MK-nya yang menaklukkan adalah feeling, itu gimana? Coba dianalisa, gitu. Iya. Karena kita ngomongnya pakai mungkin bayangan saya, kita ngomongnya pakai logic thinking sama dia langsung set, dia pakai perasaan yang begitu kita langsung terkapar gitu ya dengan satu statementnya dia. Misalkan saya nggak tahu gitu loh, karena saya bukan thinking. Jadi salah satunya adalah itu, ada 3 tambahan kurang lebih itu. Mungkin itu aja. Kalau saya diajakin ngobrol nih sampai jam 2 malam, soalnya sudahlah insting, ngomongnya nggak jelas, menyabang kemana-mana. Saya golongan darahnya feeling gitu. Jangan dikasih gitu ya. Iya. Oke, makanya ini saya memang sekaligus interaksi, sekaligus mengingatkan. Tapi tadi ada hal yang menarik ya teman-teman sebelum kita beneran closing. Tentang net income ya, memang itu jadi hal yang sensitif karena kebutuhan orang beda-beda, kata Om Andro juga kebahagiaannya beda-beda, rasa syukurnya juga beda-beda. Tapi yang menurut saya menarik adalah ada kayak idiom ya, idiom itu kayak apa sih, pepatah gitu, kalau bisa income kota tapi hidup di desa gitu. Jadi kan memang atau ada yang lebih ekstrim lagi gitu ya, kalau bisa income keluar dari luar gitu, tapi dia di desa gitu kan. Karena memang banyak teman-teman yang melakukan itu gitu, teman-teman internet marketing yang melakukan pekerjaan yang mungkin menurut orang luar itu remeh-remeh gitu, $5, $10. Tapi kalau dibawa ke desa, dibawa ke Indonesia yang harganya lebih murah gitu, itu jadi sangat worth it sekali. Kayaknya itu yang bikin Om Andro betah di Lubuk Linggau dan macam nih. Dan saya dari Jakarta, dari Bandung, terus tiba-tiba ada ikut kursus premium apa gitu. Berarti ini memang mencari ilmunya terus, dan dia salah satu orang yang sering saya ajak ngobrol, itu enak buat ngobrol juga Om Andro. Amin. Kita ngobrol di Facebook entah malam, entah pagi gitu. Kadang-kadang bercandaan juga. Ya kayak tadi saya bilang emailnya bagus, tapi saya bilang langsung ini loh, bukan yang selalu meninggi-tinggikan gitu ya.
ada satu hal yang menurut saya ini bisa diperbaikin, ya saya pasti bilang. Memang itu saya lagi survei, memang tadi seharian ini saya lagi survei. Kenapa? Karena di email saya itu ada perubahan suasana, perubahan karakter. Dari email yang lama agak formal sama email yang baru ini agak ada beberapa yang bilang lebay gitu loh. Ada Kayak yang bilang novel ya. kayak gombal gitu loh. Saya juga akhirnya saya coba nih tes, nanya ke beberapa, ke Mas Omari salah satunya, karena saya pengen ibaratnya dapat feedback. Kebetulan kemarin waktu belajar sama Mas Fikri dikirim di kelas remote, saya termasuk orang yang eksternal, jadi saya butuh masukan luar untuk input lah gitu. Jadi akhirnya saya coba nih nanyain, oh kurangnya apa, emailnya begini. Kurang banyak jualannya, saya juga ya mengakui memang kurang banyak jualan. Moga-moga besok kalau teman-teman yang jadi subscriber email saya dikirimin affiliate, beli semua ya. Baik, itu mimpi semua affiliate marketing. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini jam 9 lewat di waktu Indonesia bagian Barat, di waktu Indonesia bagian Tengah dan Timur pasti lebih malam lagi. Terima kasih sudah hadir, dan saya pikir tadi udah banyak banget ya insight dari Om Andro tentang ya enak sih. Jadi kalau kelihatan gitu ya, kalau kita ngobrol sama orang yang memang knowledge-nya banyak, suka baca buku, suka ikut banyak lah menurut saya, banyak yang bisa kita ambil gitu. Salah satunya dari Om Andro, dari beliau ini. Itu mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan juga itu hanya bumbu-bumbu ya Om. Iya, saya baru datang kopinya tuh, alhamdulillah. Oh, baru datang, saya udah kopi dan gula. Dibikin kopi, alhamdulillah. Ini kaleknya lagi. Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak.